Bab 406, Menghina, Niat Membunuh Chen Chang'an. Setelah Zhang Mingzi dan Tang Heng yang dikirim oleh Ning Bingxian menyebabkan pembunuhan di bawah formasi teleportasi lintas domain di Provinsi Nether, itu menuju ke arah Gunung Siwanda. Keduanya percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Wilayah abadi kecil Kyushu sangat tandus, dan orang abadi jarang terlihat. Tempat ayam pedas seperti itu. Mereka tidak menyangka Dewa Erlang begitu kuat. Meskipun Peri Ningbing dikalahkan di tangan Dewa Erlang. Asalkan, itu hanya setitik jejak kekuatan Peri Ningbing. Ini tidak mengatakan apa-apa. Dan jejak kekuatan Peri Ningbing terbagi menjadi kuat dan lemah. Jejak kekuatan yang dihancurkan Dewa Erlang tidak boleh kuat, dan bahkan mungkin lemah. Jadi, adalah normal bagi Erlang untuk dihancurkan. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap serius Dewa Erlang. Menyeberangi gunung, sungai, dan daratan, keduanya dengan cepat mendekati arah Gunung Siwanda. Setelah setengah hari, keduanya memasuki negeri dongeng dan merasakan aura abadi yang luas. Sungguh energi peri yang kaya dan agung. Benar-benar mengejutkan bahwa wilayah abadi 9 provinsi ini memiliki tanah abadi yang sangat tinggi. Keduanya berbicara. Tentu saja, mereka masih tidak berhenti, dan terus bergerak maju. Semakin jauh mereka menuju ke arah Gunung Siwanda. Keduanya semakin terkejut. Tanah peri ini, apakah terlalu besar? Yah, tidak sebesar itu, hanya saja sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihat tanah peri yang begitu luas dan besar. Tang Heng berkata dengan gembira. Jika Kaisar Abadi Fang ini didedikasikan untuk Peri Ningbing, Zhang Mingzi, apakah menurutmu kita akan dikagumi oleh Peri Ningbing? Namun tiba-tiba, Zhang Mingzi di sebelahnya meledak dengan niat membunuh. Mananya seperti laut, bergelombang dan deras, dan dia mulai menyerang Tang Heng. Tang Heng menyadarinya dan buru-buru mempertahankannya. Dua sayap hitam besar terentang, melindunginya di dalamnya. Dia mengumpat dengan marah. Zhang Mingzi, kamu gila, mengapa kamu menyerangku? Zhang Mingzi mencibir, mana di tubuhnya bahkan lebih agung. Seperti gunung berapi yang sedang tidur meletus. Menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya. Tang Heng, apakah kamu bodoh? Jangan lupa bahwa kamu dan aku sama-sama orang yang disukai Peri Ningbing. Mengapa aku ingin mempersembahkan tanah abadi yang luas ini untuk Peri Ningbing bersamamu? Apakah aku hanya mempersembahkannya untuk Peri Ningbing? Bukankah baunya harum? Tang Heng terkejut dan tiba-tiba menyadari. Rumput, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Zhang Mingzi, kamu lebih pintar. Mata Tang Heng bersinar tajam. Zhang Mingzi, terima kasih sudah mengingatkanku, apa yang kamu katakan masuk akal. Zhang Mingzi mencibir, dasar idiot, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Peri Ningbing jatuh cinta padamu. Dia berhenti bicara omong kosong. Mana Pentium? Bunuh Tang Heng. Tang Heng tertawa. Zhang Mingzi, kamu ingin membunuhku bahkan jika kamu tidak buang air kecil dan mengambil gambar. Boom! Sebuah ledakan keras. Napas yang mengerikan dilepaskan, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dia memang orang suci keabadian. Kata-kata dan perbuatan dapat menyebabkan kerusakan besar pada dunia. Aura mengerikan yang dilepaskan oleh Tang Heng membawa rasa penindasan yang besar bagi Zhang Mingzi. Ketika Zhang Mingzi membunuhnya, tangan kanan Tang Heng berubah menjadi cakar hitam raksasa, mencabik-cabik langit. Tertawa, kekuatan teroris. Ada beberapa bekas cakar berdarah di tubuh Zhang Mingzi. Zhang Mingzi melangkah mundur dan berteriak dengan suara yang dalam. Tang Heng, kau tidak berada di alam orang suci abadi tingkat kelima. Tang Heng tertawa. Kuek-kuek. Sejak ratusan tahun yang lalu,
aku berhasil menembus dan langkah ke tingkat ke-6. Hanya Peri Ningbing yang tahu rahasia ini. Aku tidak menyangka, bukankah ini mengejutkan? Ruang untuk tertawa. Pedang abadi tingkat tinggi muncul di tangan Tang Heng, dan pedang itu sedikit bergetar. Pedang abadi itu tumbuh dengan cepat, panjangnya mencapai beberapa puluh kaki. Pedang itu kuat dan bertenaga. Dia menunjuk Zhang Mingzi dengan pedangnya, dan berkata dengan kagum, "Zhang Mingzi, kau melakukannya lebih dulu, dan aku tidak peduli bagaimana kau dan aku telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Aku akan mengambil nyawamu hari ini, dan kemudian aku akan mempersembahkan tanah abadi teratas ini untuk Peri Ningbing untukmu." Tetapi melihat momen ini, ekspresi Zhang Mingzi berubah. Tidak lagi serius, tetapi juga tertawa. "Hahaha, Tang Heng, kau benar-benar mengejutkan. Mengingat bagaimana kau dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kau benar-benar seekor merak, dan kau begitu penyayang. Oh, maaf, aku lupa bahwa kau adalah monster elang berusia 1000 tahun. Rumput, kau iblis pohon berusia 10.000 tahun, hanya mengandalkan kultivasimu sebagai orang suci abadi kelas 5, kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan bahwa aku adalah Ying Ye?" Zhang Mingzi mendengus dingin. "Kembali ke elang, aku bla 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 bla. Apakah kau pikir kau satu-satunya yang menyembunyikan kultivasimu?" Mata Zhang Mingzi memancarkan aliran cahaya. Boom! Terdengar suara keras, dan tubuh Zhang Mingzi bergetar. Nafas orang suci abadi tingkat 6 juga meledak. Nafas ini tidak lebih lemah dari Tang Heng, bahkan lebih kuat dari Tang Heng. Sekuntum bunga mekar di atas kepala Zhang Mingzi, yang sangat genit. Dia menang dan berkata, "Tang Heng, maafkan aku, sejak 800 tahun yang lalu, aku melangkah ke alam orang suci abadi tingkat 6, dan aku hanya memberitahu Peri Ningbing saja, tidakkah kau mengharapkannya?" Sigma, Su derajat D derajat wajah mata berkedip Su. Wajah Tang Heng berubah drastis. "Kau, Gunung Feixian." Chen Chang'an dan Little Tail sedang berbaring di kursi kayu, mengunyah buah peri, makan popcorn buatan sendiri, minum jus dan menatap tirai tipis di depan mereka dengan senang hati. Di tirai tipis itu, ada sebuah gambar. Di dalam, Zhang Mingzi dan Tang Heng yang sedang bertarung. Chen Chang'an benar-benar geli dengan perilaku keduanya. Kedua anjing penjilat ini belum menemukan Dewa Erlang, tetapi aku tidak menyangka akan memulai pertikaian internal untuk Kaisar Fang Xian ini terlebih dahulu. Yang menarik. Ya gelombang. Little Tail mengangguk setuju. Kemudian, Chen Chang'an meminum jus itu dalam satu tegukan. Gelombang jus ini tidak cukup kuat, mari kita seduh Feitian Mautai dan meminumnya lain hari. Pada saat ini, Zhuang Sue datang ke Gunung Feixian dengan ekspresi serius. "Kapten, ada berita dari negara Nether, ada kecelakaan di susunan teleportasi lintas domain." "Apa yang terjadi?" "Kudengar 2 orang suci abadi datang untuk mengganggu wakil kapten, dan mereka membunuh detasemen Xuanwu, yang menjaga di sana, dan semua orang yang menjaga di sana tewas. Sekarang keberadaan kedua orang itu tidak diketahui, dan tampaknya mereka berani datang ke pegunungan 100.000. Di mata Chen Chang'an, sinar pembunuh tiba-tiba melesat keluar. 2 orang suci keabadian, Zhuang Sue, apakah menurutmu mereka adalah 2 orang di balik tirai cahaya itu?" Baru saat itulah Zhuang Sue menyadarinya dan mengalihkan pandangannya. Terkejut. Zhang Mingzi dan Tang Heng dalam gambar ini adalah orang-orang yang kembali dari negara Nether. "Benar sekali, Kapten, mereka berdua." Ketika Chen Chang'an mendengar ini, dia mencibir. "Belum lagi membuat masalah di wilayah abadi Kyushu, tetapi masih berani membunuh orang-orangku." "Brigade Manajemen Kota Kyushu, sangat bagus,
sangat bagus. Bab 407, bertemu kembali dengan Qin Huan Sui, santo iblis yang mempraktikkan hukum waktu. Istana bawah tanah yang abadi, air sungai Yin tidak ada habisnya. Aku membunuh, membunuh, membunuh. Boom, suara keras itu terus berlanjut. Ada gelombang besar di sungai Yin. Ribuan prajurit Yin dan binatang buas Yin berubah menjadi abu. Saudara King, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan orang-orang suci dari jalan abadi. Aku belum menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, aku hanya menunjukkan 30%. Di sampingnya, King Yunfei tertegun dan terkejut. Hanya 30%, jadi sulit membayangkan seberapa kuat kamu jika kamu menggunakan semua kekuatanmu. Itu wajar, kata Qin Siwen. Aku sudah merasakan bahwa jejak jiwa saudara perempuanku sangat dekat. Aku pasti akan segera menemukan saudara perempuanku. Qin Siwen bersemangat dan berharap untuk segera bertemu dengan saudara perempuannya Qin Huan Sui. Dalam hal ini, dia bisa berpura-pura di depan saudara perempuannya. Dipaksa, hei hei hei, kakak, bukankah kamu sangat sombong? Jika dia mengira dirinya adalah penguasa alam abadi, dia sangat sombong sehingga dia tidak menginginkannya. Kakakmu sekarang adalah orang suci keabadian. Bisakah kau melakukannya? Qin Siwen tidak sabar untuk melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan adikku saat itu. Petik terbalik, Ho gelombang. Di samping, King Yunfei tidak bisa berkata apa-apa dengan ekspresi Qin Siwen saat itu. Kakak Qin, katakan kepadamu kenyataan yang kejam. Alam orang suci abadimu dapat bertahan selama 9 jam. Qin Siwen mengulurkan jari telunjuk kanannya, meletakkannya di mulutnya, dan berkata dengan lembut. Kakak King, tahan dan cium aku. Wajah King Yunfei menjadi hitam. Persetan denganmu, aku bukan jalang. Kakak King, sebenarnya, kau terlihat cantik mengenakan pakaian wanita dengan rambut panjangmu yang terurai. King Yunfei meliriknya dengan dingin. Kakak Qin, sebenarnya, kau akan lebih cantik jika melakukan ini. Hei, tidak apa-apa. Melihat ekspresi Qin Siwen yang salah, King Yunfei terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Sudah mencoba, benar, rasanya cukup enak. Apakah kamu ingin mencobanya sekarang? Hehe. Aku memakai semua pakaian wanita itu. Tidakkah kamu ingin melihat bagaimana penampilanmu dengan pakaian wanita? Jika kamu tidak mencoba, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. King Yunfei begitu tertipu oleh kata-kata Qin Siwen sehingga dia ingin sekali mencoba. Bukankah itu buruk? Apa yang salah? Tidak ada orang lain yang tahu. Kalau begitu cobalah. Qin Siwen terkekeh dan tampak menghina. Coba Palu, jangan lupa misi kita, Saudara King, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Rumput, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkannya sekarang, King Yunfei benar-benar ingin menusuk Qin Siwen 2 kali. He tanda pagar, Qin Siwen tersenyum dan mengedipkan mata. Jika kamu tidak sabar, kamu bisa mencobanya sekarang. Gulung, gulung, gulung. Qin Siwen tidak bercanda dengan King Yunfei. Masuk lebih dalam. 2 jam kemudian, mereka tiba di Sungai Yin. Di sini, persepsi Qin Siwen tentang jejak jiwa Qin Huan Sui semakin dekat. Itu dekat sini. Tapi tentu saja ada lebih banyak prajurit Yin dan binatang Yin di sini. Tapi semua ini tidak ada artinya bagi Qin Siwen saat ini. Di antara tangan, itu melepaskan kekuatan yang mengerikan, seperti sungai yang meluap, mengalir deras ke segala arah. Dalam sekejap mata, kemudian semua prajurit Yin dan binatang Yin di sungai Yin ini musnah. Setelah membunuh semua, Qin Siwen dan King Yunfei mulai mencari sungai Yin He ini.
Dengan induksi tanda jiwa ilahi. Segera, Qin Xiwen menemukan kakak perempuannya Qin Huansui. Itu adalah rumput kecil yang tumbuh di sudut sungai Yinhe. Rumput itu hitam seperti tinta, dengan kuncup bunga yang lembut tumbuh. Melihat ini, King Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saudara Qin, apakah ini kakak perempuanmu Qin Huansui? Ini adalah rumput jiwa yang unik untuk kultivasi keabadian jiwa surgawi. Ia tumbuh dengan sumber jiwa. Tampaknya kekuatan jiwa klon belum sepenuhnya hilang, tetapi rumput jiwa telah tumbuh. Qin Xiwen berbicara, namun, wajahnya sedikit tidak sedap dipandang. Karena itu berubah menjadi rumput jiwa. Itu berarti klon saudara perempuanku telah jatuh di sini. Ngomong, avatar seorang saudara perempuan awalnya berada di alam bawah. Ia juga memiliki kekuatan untuk melindungi Dao Immortal Venerable. Bahkan lebih kuat dari Dao Protektor Immortal Venerable biasa. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Tapi untungnya, saudara perempuanku meninggalkan rumput jiwa. Mungkin bahkan membangkitkan jiwanya. Ekspresi Qin Xiwen serius, dan dia membuat tanda jiwa. Sekarang dia menggunakan basis kultivasi dari orang suci abadi kelas 1 yang dimiliki oleh Sein Talisman. Tidak sulit untuk membangkitkan semangat adikku. Segera, kuncupnya mekar, dan bunga jiwa pun bersemi. Segera setelah itu, bunga jiwa itu menjelma menjadi wanita cantik. Sayang sekali wanita ini hanya sebesar kepalan tangan. Aku melihat wanita itu mengenakan gaun hitam yang berkibar lembut, menggambarkan sosoknya yang tanpa celah dengan begitu mengharukan. Meskipun hanya seukuran kepalan tangan, dari penampilannya, wanita ini tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Di balik gaun hitamnya, ada kulit seputih salju, yang tampak dingin, dengan wajah yang sempurna, tidak ada kekurangan yang terlihat. Kecantikan batinnya indah, dan tulangnya alami. Sungguh kecantikan kecil yang keren dan memukau. Ini bukan Qin Huansui yang asli, tetapi siapa dia? Seorang saudari. Melihat Qin Huansui, saudara laki-laki dan perempuan bawaannya menekannya, dia pengecut dan takut, menundukkan kepalanya, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Qin Huansui. Aku masih berpikir untuk berpura-pura dipaksa di depan Qin Huansui, tetapi aku benar-benar berpikir terlalu banyak. Di samping, King Yunfei menunjukkan senyum mengejek di sudut mulutnya. Oh, saudara laki-laki. Qin Xiwen menundukkan kepalanya dan melirik Qin Huansui. Qin Huansui menatap Qin Xiwen dan King Yunfei di depannya. Temperamen mereka cerah dan dingin, dan mereka dingin dan berdebu. Qin Xiwen dan King Yunfei merasakan bahwa suhu di sekitarnya telah mendingin sejak Qin Huansui muncul. Qin Huan berkata dengan dingin, "Qin Xiwen, mengapa kau di sini?" Mendengar suara Qin Huansui, Qin Xiwen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya dan berkata, "Kakak, aku di sini untuk mencarimu. Menemukanku." "Ya, kakak. Kau dipercayakan oleh kapten untuk menyelamatkan orang-orang di depan Gunung Perunggu kuno, tetapi kau belum kembali, jadi kapten memerintahkan kami berdua untuk datang kepadamu." Mendengar kata-kata Qin Xiwen, Qin Huansui tiba-tiba berubah warna. Ketika dia mengingat sesuatu, wajahnya menjadi jelek. "Qin Xiwen, kapten yang kau bicarakan adalah Chen Chang'an dari Gunung Siwanda." "Ya. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kemana kakakku pergi. Kembalilah dan beritahu dia bahwa ada pembunuh besar di sini." Tuo Baye, Amiao dan orang-orang yang telah memberikan kepada sekte Buddha-Buddha telah ditangkap. Sekarang situasi mereka, aku khawatir hidup dan mati mereka tidak diketahui. Kalahkan wanita dari sekte Buddha-Buddha. Hati Qin Xiwen mencelos setelah mendengar ini. Situasinya tidak optimis. Selain itu,
King Yunfei berkata dengan suara yang dalam. Saudari Qin, ada apa dengan wanita dari sekte Buddha-Buddha? Mungkin kita bisa mengatasinya dengan kekuatan kita. Qin Huansui memutar matanya ke arahnya. Siapa saudarimu Qin? Aku bahkan tidak mengenalmu. Wanita itu tampaknya adalah orang suci dari sekte Buddha-Buddha. Dia adalah seorang yang abadi. Kekuatannya jauh melampaui ranah yang mulia abadi. Selain itu, wanita ini juga telah mempraktikkan hukum Dao tertinggi di dunia, hukum waktu. Ekspresi King Yunfei dan Qin Xiwen berubah drastis. Ternyata ada orang di dunia ini yang telah mempraktikkan hukum waktu. Bab 408, Miao, apakah kau ingin membunuhku? Aku khawatir jiwaku tidak akan lama menghilang. Meskipun tubuh utama akan tahu tentang situasi di sini, aku khawatir sudah terlambat untuk datang mencari bala bantuan. Qin Xiwen, kau bawa berita ini kembali ke Chen Chang'an, kata Qin Huansui. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan seluruh orang itu terkejut. Dia menatap Qin Xiwen, matanya menjadi terkejut. Qin Xiwen, berapa tingkat kultivasimu? Begitu kuat sehingga basis kultivasi berfluktuasi. Dia adalah penguasa wilayah abadi dari wilayah abadi Giok Surgawi, dan dia memiliki perasaan yang lebih jelas tentang fluktuasi basis kultivasi semacam ini. Kultivasi semacam ini pasti jauh lebih baik daripada penguasa wilayah abadi. Itu adalah fluktuasi basis kultivasi orang-orang suci dari jalan abadi. Jadi, ini membuat ekspresi Qin Huansui berubah untuk pertama kalinya di depan adik laki-lakinya Qin Xiwen. Baru saat itulah Qin Xiwen memberanikan diri untuk bertindak di depan kakak perempuannya. Dia tersenyum dan menggaruk kepalanya dengan malu. Kakak, aku sekarang memiliki tingkat kultivasi seorang bijak dari Dao abadi. Mungkin aku tidak membutuhkan kapten untuk mengambil tindakan, dan aku dapat berurusan dengan sekte Buddha-Buddha dan mengalahkan wanita suci dari sekte Buddha-Buddha di mulutmu. Meskipun dia menguasai hukum waktu teratas, di tanganku, dia juga menguasai hukum Dao yang baik. Apakah kamu telah menguasai hukum Dao? Qin Huansui tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, hukum Dao Suangxiu. Tidak, tidak. Qin Xiwen berkata dengan bangga. Kakak, aku sekarang adalah Kapten Brigade Manajemen Kota Kyushu, Detasemen Macan Putih, dan aku mempraktikkan hukum pembunuhan yang dihadiahkan oleh Kapten. Yang di sebelahnya adalah King Yunfei, Kapten Detasemen Qinglong, yang mempraktikkan hukum keabadian yang dihadiahkan oleh Kapten. Qin Huansui terkejut lagi. Kedua hukum Dao ini adalah hukum Dao teratas dari ribuan orang abadi. Qin Xiwen, kamu tidak berbohong padaku. Aku tidak berbohong kepada kakakku. Qin Xiwen mengeluarkan kekuatan hukum pembunuhan. Saat itu, seluruh dunia dipenuhi dengan makna yang mengerikan, yang sangat menakutkan. Rasakan napas yang dingin dan membantai ini. Bahkan jiwa Qin Huansui merasa ngeri. Itu benar, ini pasti hukum pembunuhan. Mungkinkah pada konferensi magang, kamu menjadi muridnya? Qin Xiwen sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Kakak, aku gagal menjadi murid kapten. Konferensi magang asli, Crouching Tiger, Hidden Dragon, terlalu sulit untuk dimenangkan. Lalu, basis kultivasimu, dan hukum Dao yang kau kuasai. Itu adalah hadiah dari kapten. Meskipun aku tidak menjadi murid kapten, untungnya, aku dan saudaraku memanfaatkan kesempatan itu dan bergabung dengan Brigade Manajemen Kota Kyushu untuk mendapatkan ini. Begitu, Qin Huansui sangat terkejut. Qin Xiwen berkata dengan bangga lagi. Kakak, masih ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Benua Kyushu sebelumnya telah melonjak dan berubah menjadi wilayah abadi Kyushu.
sekarang telah mencaplok wilayah abadi Nether peringkat ketiga, dan telah maju ke peringkat kedua. Qin Huansui bahkan lebih terkejut dan heran. Aku tidak menyangka bahwa selama aku memasuki istana bawah tanah, begitu banyak hal terjadi di benua Kyushu, dan sekarang telah menjadi negeri dongeng kelas 2. Di samping itu, King Yunfei juga berkata, Kakak Qin benar, wilayah abadi Kyushu saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan itu bukan lagi benua Kyushu. Qin Xiuwen berkata lagi, Saudari, Sekte Buddha-Buddha, dan orang-orang yang dicari kapten, di mana mereka di istana bawah tanah ini. Mari kita selamatkan mereka sekarang. Qin Huansui menggelengkan kepalanya. Meskipun Anda memiliki basis kultivasi seorang santo abadi, tetapi ketika saya pertama kali berhubungan dengan Sekte Buddha-Buddha, saya selalu merasa bahwa itu sangat berbahaya. Bahkan jika Anda memiliki santo abadi dengan kultivasi Anda saat ini, saya khawatir itu bukan lawan. Lebih baik kembali sesegera mungkin dan menyampaikan berita itu kepada Chen Chang'an. Saya tidak menyangka Sekte Buddha ini begitu merepotkan. Hati King Yunfei dan Qin Xiuwen menjadi berat. Itulah yang terlihat. Qin Xiuwen dan King Yunfei tidak berencana untuk melangkah lebih jauh setelah mendengar kata-kata Qin Huansui. Bagaimanapun, ini bukan pertanyaan yang bagus. Ada kemungkinan besar sesuatu akan terjadi. Ini bukan hasil yang ingin mereka lihat. Tentu saja, mereka tidak melupakan tujuan penting kedatangan mereka kali ini. Bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk menanyakan berita. Kakak, kalau begitu, ayo kita pergi dari sini dan sampaikan berita ini kepada kapten. Qin Huansui menggelengkan kepalanya. Kau bisa pergi saja, aku akan tinggal di sini. Sebelum kekuatan jiwa benar-benar hilang, aku akan terus menanyakan tentang Sekte Buddha dan situasi Tuobaye. Baiklah, Qin Xiuwen mengangguk. Kakak, hati-hati. Senyum muncul di wajah dingin Qin Huansui. Tidak apa-apa, ini hanyalah tiruan dari jiwaku. Jika kau mati di sini, kau akan mati. Itu kau, Qin Xiuwen. Pertumbuhanmu saat ini, adikku sangat puas denganmu. Dia dipuji oleh Qin Huansui. Qin Xiuwen tersenyum. Jika kau punya waktu, kau bisa datang ke Jiushu Xianyu untuk melihatnya. Baiklah, saat kesadaran jiwa kembali ke tubuh, aku akan datang. Selanjutnya, Qin Xiuwen dan King Yunfei tidak terus tinggal di istana bawah tanah ini. Pergi saja. Setelah Qin Xiuwen dan King Yun terbang menjauh, Qin Huansui terus masuk jauh ke dalam istana bawah tanah. Bagaimanapun, ini adalah amanah yang diberikan kepadanya oleh Chen Chang'an untuk melindungi Tuobaye dan datang untuk menyelamatkan orang-orang. Jadi, untuk Qin Huansui, tidak peduli bagaimana, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Chen Chang'an padanya. Beberapa hari kemudian, di depan Qin Huansui, sebuah kota abadi muncul. Aku tidak tahu sudah berapa tahun kota itu ada. Kota itu berbintik-bintik karat dan penuh dengan perubahan. Dia merasakan aura yang kuat dan berbahaya dari kota abadi di depannya. Apakah ini tempat kedudukan Sekte Buddha? Qin Huansui bergumam pada dirinya sendiri. Namun saat ini, sebuah cahaya yang menyilaukan keluar dari kota abadi. Qin Huansui tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuh kecil itu langsung ditembus oleh cahaya terang. Berderit, gerbang kota abadi perlahan terbuka. Di dalam, sosok perlahan berjalan keluar. Itu adalah iblis kucing. Dia memiliki rambut pirang pendek, sosok seksi dan ramping, mengenakan pakaian hewan kuning pucat, telinga meong kecil, dan ekor kucing hitam besar bergoyang di belakangnya. Qin Huansui mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Ah Miao, apakah itu kamu?
Tetapi melihat iblis kucing hitam besar itu mengedipkan mata dengan main-main, berkata dengan rasa ingin tahu. Miau miau miau, bukankah kamu sudah mati? Itu benar-benar kamu. Tiba-tiba, terdengar suara, Ci. Aku melihat jari-jari ramping miau, dan 5 cakar tajam muncul seketika, menantang cahaya dingin, membunuh. Qin Huan Sui mengerutkan kening. Miao, apakah kamu ingin membunuhku? Bab 409, Reinkarnasi Hidup dan Mati, Pembuangan Guyuan. Negeri Dongeng Kyushu. Di wilayah Cencangan yang tak terkalahkan. Ada aura yang menakutkan, seperti semburan gunung dan ombak besar yang meletus, mengalir deras, menghancurkan gunung, sungai, dan bumi di mana-mana. Di pegunungan, Tang Heng dan Zhang Ningxi bertarung sampai mati, menghancurkan puluhan ribu mil gunung dan sungai. Keduanya layak menjadi orang suci abadi tingkat 6, dan kekuatan yang mereka keluarkan adalah teror. Keduanya dipenuhi bekas luka. Zhang Ningxi lebih kuat dari Tang Heng. Jadi, cedera Tang Heng jauh lebih serius daripada Zhang Ningxi. Tang Heng pucat, terengah-engah, dan menggertakkan giginya. Sial, situasinya tidak optimis. Dia bukan lawan Zhang Ningxi. Teruslah bertarung. Pasti dia yang mati. Zhang Ningxi mencibir. Tang Heng, jangan berpikir untuk melarikan diri. Disinilah kamu akan dikuburkan. Hei, Zhang Ningxi, jangan berpuas diri. Tang Heng menembak lagi dan bertarung dengan Zhang Ningxi. Akhirnya, teriakan putus asa mengiringi Tang Heng. Dia berubah menjadi mayat berdarah dan jatuh dari langit. Zhang Ningxi terengah-engah, meskipun dia membunuh Tang Heng. Tetapi dia juga membayar harga yang sangat menyakitkan. Tetapi Zhang Ningxi akhirnya menghela napas lega. Dia membunuh Tang Heng. Dengan demikian, tanah abadi di wilayah abadi 9 provinsi ini miliknya. Pada saat itu, jika Anda memberikannya kepada Peri Ningbing, Anda pasti akan mendapatkan kekaguman dari Peri Ningbing. Tidak ditentukan, Peri Ningbing jatuh cinta padanya. Pikir di sini, senyum bahagia muncul di wajah Zhang Ningxi. Kemudian, Zhang Ningxi mengambil ramuan penyembuhan berikutnya. Siap untuk menangkap Dewa Erlang terlebih dahulu, dia akan mengambil tanah abadi yang luas ini ke tangannya. Alam, dia harus terlebih dahulu menangkap asal-usul wilayah abadi dari wilayah abadi 9 provinsi. Namun, tepat ketika Zhang Ningxi berkonsentrasi pada penyembuhan, Tang Heng, yang telah meninggal, tiba-tiba dibangkitkan dengan darah. Tang Heng membelalakkan matanya dan menatap tubuhnya. Aku tidak mati. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Mungkinkah Tuhan memberkatiku? Pada saat ini, Tang Heng melihat Zhang Ningxi yang sedang dalam penyembuhan serius. Seketika, Tang Heng menembak dan membunuh di matanya. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya dibangkitkan. Namun sekarang telah dibangkitkan. Lukanya telah sembuh sepenuhnya. Sebaliknya, Zhang Ningxi terluka parah. Sekarang, saat yang tepat untuk membunuh Zhang Ningxi. Tang Heng menahan napas dan menembak diam-diam. Dia membunuh Zhang Ningxi. Bagaimana Zhang Ningxi bisa melawan saat ini? Sama sekali tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saya melihat cahaya pedang tajam melintas. Zhang Ningxi itu bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Kepalanya membumbung tinggi. Meninggal secara tidak sengaja. Tang Heng tertawa. Zhang Ningxi, kamu tidak menyangka akhir hari ini, kan? Akulah yang menang pada akhirnya. Tetapi begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Tang Heng ngeri, ekspresi tawanya kaku, dan dia tampak seperti telah melihat hantu. Sigma, derajat-derajat, saya melihat Zhang Ningxi, yang kepalanya telah dipenggal, kepalanya dipulihkan, dan kemudian dibangkitkan. Rumput,
Zhang Mingzi sendiri tidak menyangka akan mati tiba-tiba. Kemudian tiba-tiba hidup kembali. Tang Heng, kenapa kamu tidak mati? Kau belum mati? Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Heng tidak mengerti. Hari ini, aku harus membiarkan jiwamu terbang dan tidak memasuki reinkarnasi. Zhang Mingzi meraung dan membunuh Tang Heng. Keduanya bertarung lagi. Bagi Zhang Mingzi dan Tang Heng, mereka seperti terperangkap dalam siklus hidup dan mati yang tak terbatas. Mati dan mati, hidup dan mati hidup, tidak pernah berakhir. Pada awalnya, keduanya berusaha mati-matian untuk saling membunuh. Namun kembali, tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya lelah. Mengapa ini hasilnya? Mengapa mereka kembali dari kematian berulang kali? Mereka tercengang. Pada akhirnya, dia menyerah dan ingin mencari tahu dari mana alasan semua ini berasal. Namun, ketika mereka menyerah bertarung, kematian tidak jauh dari mereka. Antara langit dan bumi, kekuatan tak terbatas muncul, menghancurkan segalanya di dunia. Zhang Mingzi dan Tang Heng merasakan kekuatan yang luar biasa ini, dan mereka merasa ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat berikutnya, mereka hancur dan terbunuh. Lalu, bangkit kembali. Rumput, apa yang baru saja terjadi? Seolah-olah kita mati lagi. Keduanya ingin melarikan diri. Namun, di alam yang tak terkalahkan, mereka seperti terjebak dalam sangkar. Ingin melarikan diri, itu mustahil. Mereka mati lagi. Siklus hidup dan mati. Seperti kata pepatah, malam yang panjang disertai dengan hidup dan mati. Chen Chang'an menatap layar tirai cahaya dan berkata dengan ringan, "Bukankah kau sangat suka membunuh orang, lalu membiarkanmu membunuh cukup banyak dan mati cukup banyak?" Di samping, si ekor kecil mengangguk. Adapun Zhuang Sui, melihat apa yang terjadi di tirai cahaya, dia hanya merasa takut dan ngeri. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk memprovokasi Tuan Muda. Sangat menyedihkan untuk mati berulang kali. Aku tidak tahu berapa kali dia mati. Tang Heng dan Zhang Mingzi benar-benar putus asa. Apa yang terjadi? Aku ingin mati. Kematian juga melegakan. Mereka ngeri dan takut. Mengapa menjadi seperti ini? Mereka adalah orang suci abadi tingkat 6. Sungguh keberadaan yang mengerikan. Hanya dengan melepaskan napas, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Aku pikir ini hanya negeri dongeng kelas 2 biasa. Aku tidak menyangka itu begitu menyeramkan, sebanding dengan sarang harimau kolam naga. Untuk diketahui, mereka belum menemukan Dewa Erlang itu. Inilah yang terjadi. Tentu saja, bagi Zhang Mingzi dan Tang Heng, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu. Apakah mereka akan selamat atau tidak diketahui. Di bawah siklus hidup dan mati ini. Sebaliknya, mereka ingin mati. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bahkan mereka sendiri tidak tahu berapa kali mereka telah mati. Awalnya, mereka mati rasa dan mengira bahwa mereka akan mati lagi. Namun tiba-tiba, keduanya muncul di Gunung Feixian. Di depan Anda, itu adalah Chen Chang'an dan Gu Yuan, Kapten Detasemen Xuanwu. Tang Heng dan Zhang Mingzi terkejut. Mereka bahkan tidak mati pada saat ini. Namun, dia mendengar Chen Chang'an berbicara. Gu Yuan, keduanya membunuh anggota Detasemen Xuanwu, yang menjaga formasi teleportasi lintas domain negara Nether, dan mereka akan diserahkan kepada Anda. Terima kasih, Kapten. Lalu, Gu Yuan menatap Zhang Mingzi dan Tang Heng dengan mata dingin. Kapten, bawahan ini berpikir bahwa kedua orang ini membantai anggota Brigade Manajemen Kota Jiushu, dan mereka harus dihukum di alun-alun pengadilan, memenjarakan jiwa mereka di dalam tubuh mereka,
dan menggantung tubuh mereka di arai teleportasi lintas domain negara Nether selama ribuan tahun. Di gerbang, saya telah disiksa dan memberitahu dunia harga yang harus dibayar untuk memprovokasi wilayah abadi 9 provinsi. Begitu kata ini keluar, Chen Chang'an terkejut. Yuan kuno, Anda sangat kejam, tapi baiklah, saya suka. Baiklah, saya serahkan ini kepada Anda. Bab 410, Gantung hari ini, sampai kamu mati. Bagi Zhang Mingzi dan Tang Heng, mereka pucat dan putus asa. Dengarkan percakapan antara Chen Chang'an dan Gu Yuan. Meskipun saya belum tahu apa yang terjadi, namun satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa situasi mereka saat ini sangat berbahaya. Hati mereka berat dan khawatir, terutama dari percakapan antara Chen Chang'an dan Gu Yuan. Tang Heng dan Zhang Mingzi mengetahui tentang identitas Chen Chang'an dan Gu Yuan di Brigade Manajemen Kota Jiushu. Yang satu adalah kapten, yang satu adalah wakil kapten Detasemen Xuanwu. Untuk diketahui, ketika mereka datang ke wilayah abadi 9 provinsi, mereka membunuh banyak detasemen Xuanwu. Apakah ini alasannya? Apakah mereka menderita harga reinkarnasi yang menyakitkan berulang kali? Pikir di sini, tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat mereka gemetar. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa Dewa Erlang yang mereka datangi untuk ditangkap tampaknya adalah wakil kapten Brigade Manajemen Kota Kyushu. Dan Chen Chang'an di depannya. Dia ternyata adalah kapten. Keduanya sama sekali tidak dapat melihat kultivasi Chen Chang'an. Meskipun terlihat biasa-biasa saja, namun, Tang Heng dan Zhang Mingzi tahu. Karakter seperti itu. Bagaimana mungkin mereka dapat melihat basis kultivasinya dengan mata telanjang? Dapat dikatakan, Chen Chang'an saat ini ada di mata Tang Heng dan Zhang Mingzi. Itu pasti sosok tertinggi yang kembali ke dasar. Meskipun mereka memiliki kultivasi orang suci abadi tingkat 6. Namun, setelah mengalami reinkarnasi hidup dan mati yang tak tertahankan sebelumnya, mereka memiliki pengetahuan diri, dan mereka sama sekali tidak dapat menghadapi Chen Chang'an. Tuan, ini mungkin salah paham. Zhang Mingzi ragu-ragu dan berkata, "Oh, salah paham, kan?" Chen Chang'an menamparkan Zhang Mingzi menjadi bola saus daging. Tang Heng di samping tercengang oleh pemandangan ini. Benar saja, sangat kuat. Dia mengangkat tangannya dan menembak orang suci abadi tingkat 6 itu hingga mati. Jadi, seberapa kuat kekuatan Chen Chang'an yang sebenarnya? Itu di luar imajinasi mereka. Biarkan Tang Heng benar-benar terdiam. Sangat menakutkan, meskipun Zhang Mingzi ditampar sampai mati. Namun, bagaimana mungkin Chen Chang'an membiarkannya mati begitu saja? Gunakan kontrol hidup dan mati secara langsung. Zhang Mingzi yang sudah mati hidup kembali. Zhang Mingzi masih memiliki ketakutan yang tak kunjung hilang, dan wajahnya sangat pucat. Baru saja ditampar sampai mati. Sakit sekali. Dia sama sekali tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Apa yang telah kau lakukan di Nine Provinces Immortal Territory? Lalu berapa harga yang kau bayar? Chen Chang'an berkata dengan dingin. Kemudian, dia menyegel roh Tang Heng dan Zhang Mingzi. Keduanya terpenjara dalam tubuh mereka sendiri, dan mereka tidak dapat lagi menggunakan kekuatan tubuh mereka. Tang Heng dan Zhang Mingzi sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuh mereka hanya dapat menyaksikan semua yang terjadi. Gu Yuan, jatuhkan kedua orang ini. Sesuai perintah. Selanjutnya, Gu Yuan membawa Tang Heng dan Zhang Mingzi ke alun-alun pengadilan. Alun-alun pengadilan hari ini lebih besar dari sebelumnya. Selain menara pengadilan dan platform kenaikan, ada juga susunan teleportasi lintas domain yang sedang dibangun. Selain itu,
Chen Chang'an juga berencana untuk membangun menara hukum. Mengambil hukum yang tak terhitung jumlahnya di Perpustakaan Abadi Vientiane sebagai panduan, para dewa dari alam abadi Kyushu dapat memperoleh hukum Dao mereka sendiri dalam persidangan menara hukum. Hukum Dao Agung, bagi para makhluk abadi, sulit dikuasai melalui kultivasi. Dan ketika menara hukum ini keluar, itu pasti akan menimbulkan sensasi di wilayah abadi 9 provinsi. Lapangan ujian. Gu Yuan datang, bersama Tang Heng dan Zhang Mingzi, dan dia memenjarakan mereka dalam 2 kandang. Tang Heng dan Zhang Mingzi tidak memiliki cinta di dalam kandang. Aku sudah mengantisipasi bagaimana ini akan berakhir. Peri Es, datanglah untuk menyelamatkan. Bantu kami. Gu Yuan memerintahkan anggota Brigade Manajemen Kastil Kyushu untuk berkumpul. Pada saat yang sama, ada juga banyak biksu dan makhluk abadi di menara ujian yang menyaksikan ini. Penasaran apa yang terjadi? Para makhluk abadi yang sedang membangun susunan teleportasi lintas domain semuanya berhenti. Itu sebenarnya 2 orang suci dari Dao Abadi. Kedua orang suci abadi ini memiliki aura yang luar biasa. Aku khawatir basis kultivasi mereka tidak terduga. Mereka bukan orang suci keabadian biasa, tetapi mengapa mereka dipenjara oleh Kapten Gu Yuan? Itu pasti kejahatan, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, itu pasti seseorang dari Outland. Di pihak Zi Tianlin, dia dan 3 tetua Zifu juga berhenti dan terus membangun formasi teleportasi. Terutama setelah Zi Tianlin bertemu Tang Heng dan Zhang Mingzi. Tiba-tiba terkejut, mereka berdua dipilih oleh Peri Ningbing, tetapi mereka dipenjara oleh orang dewasa. Apa yang terjadi? Segera, para anggota tim manajemen kota Kyushu hampir tiba. Gu Yuan berkata dengan dingin. Pertama, saya akan menjelaskan kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh Tang Heng dan Zhang Mingzi di alam abadi Kyushu. Orang-orang baru saja mengetahuinya. Saya baru menyadarinya. Begitu, dialah orang yang membunuh Brigade Manajemen Kota Kyushu. Tidak heran mereka diperlakukan seperti ini. Pantas. Kemudian, Gu Yuan berkata dengan dingin. Wilayah abadi Kyushu, orang-orang dari wilayah luar tidak boleh tersinggung, dan Brigade Manajemen Kota Kyushu juga sama. Jika mereka berani membunuh orang, mereka akan dihukum hari ini. Dan hukuman Brigade Manajemen Kota Kyushu untuk keduanya adalah mulai sekarang. Mereka akan menggantung mereka berdua di gerbang susunan teleportasi lintas domain negara Nether selama ribuan tahun, dan mereka akan disiksa sampai umur mereka habis. Beritahu orang-orang di wilayah luar seperti apa harga yang harus dibayar untuk memprovokasi wilayah abadi 9 provinsi. Begitu kata ini keluar, terjadi kegemparan. Mereka adalah 2 orang suci abadi. Tim manajemen kota Kyushu benar-benar mendominasi untuk dihadapi. Saya khawatir hanya wilayah abadi Kyushu yang berani memenjarakan dan menggantung orang suci yang kuat dari jalan abadi. Ketika Zi Tianlin mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Agaknya ini adalah keputusan orang dewasa. Bahkan Zifuku tidak ada di mataku. Akhir dari kedua orang suci keabadian ini dapat dibayangkan. Adapun Tang Heng dan Zhang Mingzi di dalam sangkar, roh mereka dipenjara dalam daging. Mereka hanya bisa mendengar dan melihat, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Ah, tidak berdaya. Mereka putus asa. Mereka tidak berdamai. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kemarilah, kawal keduanya ke negara Nether, dan gantung mereka di hari yang sama, sampai mereka mati.